Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Hijriyah dan dua rekan saya, Melanie Mega Utami dan juga Sari. Saya dari kelompok 8 akan membawakan presentasi mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Kota Bandung 2024 dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan Pemda. Langsung aja, yang pertama yaitu terdapat latar belakang akuntansi sektor publik. Latar belakangnya itu apa sih? Suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua, yakni pemerintahan dan non-pemerintahan atau organisasi nirlaba. Di Indonesia sendiri, akuntansi sektor publik khususnya untuk pemerintah daerah diatur melalui standar akuntansi, yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang tertuang dalam peraturan pemerintah di dalam nomor 71 tahun 2010. Kemudian di sini ada peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar di dalam pengelolaan keuangan, di dalam keuangan negara maupun daerah. Pemerintah bertindak sebagai pemegang amanah atas uang yang dikumpulkan, yang kemudian harus dialokasikan kembali untuk pembangunan pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ini dituntut untuk mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasinya. Salah satu indikator paling konkret untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Mulai dari opini pemerintah daerah tahun anggaran 2023, BPK memberikan suatu apresiasi kepada 10 pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya dari opini wajar dengan pengecualian atau WDP, kemudian menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan pemerintah Kota Bandung termasuk nih salah satu diantaranya opini WTP yang diterima Kota Bandung untuk LKPD 2023 disertai dengan paragraf hal lain yang menandakan bahwa meskipun laporan keuangannya secara umum sudah wajar, namun masih terdapat catatan atau hal tertentu yang perlu mendapat perhatian dari BPK. Kemudian di slide selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang pada slide sebelumnya, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama itu bagaimana penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2023. Yang kedua, bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kota Bandung tahun 2023 dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK. Kemudian yang 3 ada apa aja sih faktor pendukung dan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang keempat, bagaimana sih dampak penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandung. Kemudian ada tujuan penelitiannya nih. Tujuan penelitiannya itu untuk apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui nih dan mendeskripsikan penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2023. Yang kedua, untuk menganalisis suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kota Bandung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, untuk menganalisis dampak penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Bandung. Kemudian di slide selanjutnya, konsep dasar akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Definisi sektor publik sendiri yaitu suatu entitas yang aktivitasnya itu berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan dan hak publik. Kemudian ada ciri khas sektor publik nih. Yang pertama ada
tidak mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki kolektif oleh masyarakat. Yang ketiga, keputusan berdasarkan konsensus atau elemen akuntansi sektor publik, pengelolaan dana publik di pemerintah, BUMN, BUMD, yayasan, LSM, atau universitas. Kemudian di slide selanjutnya akan membahas mengenai siklus akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi sektor publik ini dibagi menjadi 7 perencanaan yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus yang berputar kembali ke tahap perencanaan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dapat terus dievaluasi dan diperbaiki dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu ada perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Di slide selanjutnya ada regulasi dan standar akuntansi. Akuntansi sektor publik di tingkat internasional berkembang seiring dengan kemajuan perekonomian dan teknologi informasi. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah peralihan basis pencatatan akuntansi dari basis kas atau cash basis menuju basis akrual. Peralihan ini menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik guna mendukung terwujudnya good public governance. Upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional dimotori oleh IPSASB atau International Public Sector Accounting Standards. Perkembangan di Indonesia yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2023, UU nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 menyatakan reformasi keuangan negara. Yang kedua, PP nomor 24 tahun 2005 atau Cash Toward Accrual. Kemudian PP nomor 71 2010 menyatakan basis akrual penuh. Standar yang berlaku, yang pertama ada SAP untuk pemerintah, yang kedua ISAK 35 untuk organisasi non-laba. Selanjutnya ada pelaporan keuangan sektor publik. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu menyajikan informasi yang akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan dana publik. Laporan realisasinya ada 7. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran LRA, yang kedua ada laporan perubahan SAL, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan operasional LO, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik. Selanjutnya membahas mengenai manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi ini didefinisikan sebagai proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh manajemen. Prosesnya mencangkup perumusan visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi demi mencapai tujuan bersama. Tahapan strategi pemerintahnya, yang pertama menetapkan misi, yang kedua analisis lingkungan internal atau eksternal, yang ketiga ada formulasi strategi, yang keempat implementasi strategi, yang kelima evaluasi dan pengawasan. Kemudian lingkungan perumusan dan perencanaan strategi sektor publik. Penerapan manajemen strategi di sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor private karena organisasi sektor publik beroperasi pada tingkat ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi. Perumusan strateginya merupakan suatu tugas dan suatu tanggung jawab manajemen puncak untuk menentukan arah kebijakan jangka panjang melalui metode seperti analisis SWOT. Perumusan tersebut dilakukan untuk perencanaan strategi, penentuan program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan seperti struktur pendukung, proses dan praktik implementasi, dan kultur organisasi. Slide selanjutnya membahas mengenai sistem pengendalian manajemen dan pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan operasi organisasi sudah sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center-nya yang pertama pusat biaya.
Ini berfokus pada efisiensi biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan dinilai dari penerimaan pajak atau retribusinya. Yang ketiga pusat laba, BUMD atau BLU, selisih pendapatan biaya-biaya. Yang keempat pusat investasi, laba dibandingkan nilai investasi. Di slide selanjutnya membahas mengenai penganggaran, pengukuran kinerja, dan value for money. Tahap penganggaran merupakan tahap yang paling dominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik dirancang untuk membantu manajer dalam menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari pengendalian manajemen, sistem penilaian kinerja harus didukung oleh mekanisme penghargaan atau reward dan sanksi atau punishment. Mekanisme ini berfungsi sebagai pendorong pencapaian strategi, penyelaras tujuan organisasi, serta penciptaan kepuasan bagi setiap individu di dalam organisasi. Slide selanjutnya membahas mengenai laporan keuangan pemerintah Kota Bandung tahun 2023. Ada maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan pasal 3 ayat 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau Perda di setiap tahun. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dituangkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Kota Bandung tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan. Entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian ada struktur anggaran Kota Bandung tahun 2023 yang terdiri dari pendapatan, belanja, program atau kegiatan. Pendapatannya ini ada PAD atau pajak daerah retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan sah. Belanjanya ada belanja operasional, belanja modal, belanja transfer. Kemudian program kegiatannya yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Kemudian membahas laporan keuangan Kota Bandung tahun 2023. Laporannya ini ada laporan LRA, laporan SAL, neraca, laporan LO, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan LRA menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Laporan perubahan menggambarkan saldo anggaran yang lebih dan masih tersedia. Neraca yaitu menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan operasional atau LO menggambarkan surplus atau defisit operasional. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan keluar kas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan ekuitas akibat surplus atau defisit dan koreksi. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci atas kebijakan akuntansi dan rincian pos-pos. Di slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya, Mailani Mega Utami, akan melanjutkan pemaparan analisis yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan kami, yaitu Sherina. Di slide berikutnya, laporan realisasi anggaran atau LRA Kota Bandung tahun 2023 bagian pendapatan. Realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2023 tercatat sebesar 6.926.423.905 rupiah atau setara 94,80% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar 7.284.470.476 rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 sebesar 6.415.392.905
744.614.059,39, maka pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 490.180.845,61 atau setara dengan 7,64%. Selanjutnya, ada laporan realisasi anggaran Kota Bandung tahun 2023 pada bagian belanja dan transfer. Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2023 adalah sebesar 6.744.396.778 rupiah atau 86,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 7.836.736.717 rupiah dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2022 sebesar 6.439.211.554 rupiah,28. Maka belanja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 272.584.185.223 rupiah,72 atau setara 4,21%. Selanjutnya ada LRA Kota Bandung tahun 2023 pada bagian pembiayaan. Pembiayaan tahun anggaran 2023 menghasilkan nilai realisasi pembiayaan neto sebesar 529.382.663.727 rupiah,1 yang diperoleh dari realisasi penerimaan pembiayaan melalui penggunaan silpa tahun sebelumnya, yaitu sebesar 529.386.261 rupiah,1. Dengan demikian diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember tahun 2023 sebesar 689.295.854 rupiah,1. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL Kota Bandung tahun 2023. Saldo anggaran lebih tahun 2023 sebesar 689.295.854 rupiah,1. Apabila dibandingkan dengan saldo anggaran lebih tahun 2022 sebesar 529.386.241 rupiah,1, maka mengalami kenaikan sebesar 159.823.024.613 rupiah atau setara 30,20%. Selanjutnya, neraca Kota Bandung tahun 2023. Neraca Kota Bandung menunjukkan peningkatan aset tetap berupa infrastruktur dengan total aset per 31 Desember sebesar 53.394.230.390 rupiah,90. Di sisi lain, terdapat kewajiban jangka panjang yang perlu dikelola secara hati-hati dengan total jumlah kewajiban dan ekuitas yang seimbang juga sebesar 53.398.400
Rp454.230.390,90 yang terdiri dari total kewajiban sebesar Rp136.991.093,75 dan ekuitas sebesar Rp539.361.999.297,10. Selanjutnya, laporan operasional Kota Bandung atau LO pada bagian pendapatan. Pendapatan laporan operasional Kota Bandung tahun 2023 tercatat sebesar Rp6.944.819.619,70 apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp6.967.669.970,5 maka mengalami kenaikan sebesar Rp432.510.642,65 atau setara 6,60%. Selanjutnya masih dengan laporan operasional Kota Bandung, kali ini di bagian beban. Jumlah total beban pemerintah Kota Bandung berdasarkan laporan operasionalnya tahun 2023 adalah sebesar Rp6.245.245.079,16 apabila dibandingkan dengan jumlah beban pada tahun 2022 sebesar Rp6.479.939.372,30 maka mengalami kenaikan sebesar Rp612.941.706,81 atau setara 1,86%. Selanjutnya, masih tentang laporan operasional Kota Bandung tahun 2023, kali ini di bagian non-operasional dan pos luar biasa. Terdapat surplus dari kegiatan non-operasional pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.927.828.288,57. Sementara itu, pos luar biasa pada tahun 2023 berupa beban dengan jumlah Rp2.489.019.006 yang berasal dari belanja tidak terduga. Sekian pemaparan analisis dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh rekan kami yaitu Sari. Kepada Sari dipersilakan. Saya Sari, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ini membahas tentang mengenai laporan arus kas pemerintah Kota Bandung tahun 2023. Laporan arus kas berfungsi untuk menunjukkan bagaimana penggarakan kas masuk dan kas keluar selama satu periode. Berdasarkan laporan tersebut, posisi kas dan setara kas pemerintah Kota Bandung selama akhir tahun 2023 mencapai Rp689.277.3.975. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran kas yang dengan cukup baik. Pada aktivitas operasi, arus kas masuk yang diterima pemerintah Kota Bandung sebesar Rp6.925.563.546. Sedangkan arus kas keluar sebesar Rp5.824.091.091.297. Sehingga menghasilkan arus kas bersih positif sebesar
1.077.392.249 rupiah. Sedangkan pada aktivitas investasi terdapat arus kas bersih sebesar minus 919.722.745.122 rupiah yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset daerah. Selanjutnya, arus kas pendanaan dan transitoris. Aktivitas transitoris menunjukkan adanya transaksi sementara dengan arus kas bersih sebesar minus 7.012.805 rupiah. Sedangkan aktivitas pendanaan tidak mengalami perubahan kas dengan arus kas bersih sebesar 0 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat transaksi pendanaan yang mempengaruhi kas pemerintah pada tahun 2023. Pada laporan perubahan ekuitas, saldo ekuitas akhir pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2023 sebesar 53.262.369.297,10 sen. Nilai ini berasal dari perubahan ekuitas awal yang dipengaruhi oleh surplus atau defisit laporan operasional, koreksi nilai aset, dan perubahan lainnya. Laporan ini menggambarkan perubahan kekayaan bersih pemerintah daerah. Catatan atas laporan keuangan atau CALK berfungsi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai laporan keuangan. Dalam CALK Kota Bandung tahun 2023 dijelaskan bahwa laporan telah menggunakan basis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini membuat informasi keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan. Selanjutnya ada dampak penerapan SHP terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SHP berbasis akrual memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan pencatatan yang lebih lengkap, pemerintah dapat menunjukkan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas tidak hanya transaksi kas. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah Kota Bandung telah menerapkan akuntansi sektor publik berbasis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan mencapai 6.905.923.043.905 rupiah atau 94,80% dari target. Sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar 6.746.396.778 rupiah atau 86,34% dari anggaran. Pemerintah Kota Bandung juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lain atau WTP PHL dari BPK. Dari hasil evaluasi, penerapan akuntansi sektor publik telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti penguatan kemampuan sumber daya manusia, perbaikan sistem informasi keuangan, dan tindak lanjut terhadap catatan dan BPK agar pengelolaan keuangan semakin optimal. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintah Kota Bandung tahun 2023 dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Melani Mega Utami, Sari Serina Hijriwana Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.